Ini pertemuan ke berapa ya? 8 ya? 7. Pertemuan 7. Pertemuan 7 di sini ada lanjutan dari bukunya Pak Taufik Rohim tentang proses gaya dan daya permesinan. Nah, kebetulan di sini saya lihat ada apa namanya? Ada artikel jurnal yang membahas ini, salah satunya. Kalau secara teori ini cukup banyak, jadi kita langsung ke studi kasus yang contoh di jurnal ini. Nah, di sini dia judulnya tentang analis pengaruh modifikasi pahat bubut terhadap gaya, daya, dan temperatur pemotongan. Kebetulan kita pembahasannya sama, ini ada gaya dan daya. Nah, sekarang kita perhatikan untuk metode dan perhitungannya. Di sini kita lewat. Nah, di sini ada elemen dasar pada proses pembubutan. Ini sudah ya kita pelajari, ada kecepatan potong, P adalah Pi kali D kali N, bagi 1000 kita sudah di pertemuan sebelumnya. Kecepatan makan juga sudah, VF, kemudian waktu pemotongan TC, kemudian penghasilan gram Z juga sudah. Ini juga sudah di UTS kemarin ya, sudah dimasukkan. Terus ini udah mencari gaya potong utama, penampang gram juga sudah. Lalu gaya total F, mencari ada FS, ada FSN, ini masih teori. Nah, di sini ada yang kita kenal dengan gaya potong teoritis. Nah, gaya potong teoritis di sini berdasarkan analisa geometrik. Analisa geometrik itu adalah menggunakan sudut ortogonal yang sudah kita di pertemuan sebelumnya, atau mungkin saya tampilkan sebentar. Nah, ini contohnya ya. Di pertemuan terakhir ini kita bahas tentang mesin Gurdi dan milling. Nah, ini untuk pengukuran sudut ortogonal pada pahat juga, ini pada pahat Gurdi ya. Terus kemudian kita juga sudah memperhitungkan pada proses milling baik tegak maupun mendatar. Lalu, nah ini proses secara geometrik untuk menghasilkan tebal gram, di mana nilai FZ-nya, kemudian Z tebal gramnya, Z-nya, dan lain-lain. Ini di analisis, kita balik lagi ke sebelumnya. Nah, di sini gaya teoretik ini FV atau gaya potong ya, gaya potong teoritis. Di sini ini ada hubungannya dengan sudut potong utama yaitu KR di pertemuan sebelumnya, bisa dilihat lagi ya nanti rekamannya. Ini 90 derajat pada proses milling. Kemudian jika KR 90 maka sudut kemiringannya berarti mendekati 0. Di sini gaya potong tadi V, yang ini F adalah gaya makan teoritik. Nah, di mana setelah diketahui gaya potong teoritik dan gaya makan teoritik, maka
ditentukan daya dan efisiensi pada pemotongan. Nah, gaya dan efisiensi pada pemotongan maksudnya adalah untuk menentukan pahat atau benda kerja itu terpotong menggunakan pahat dengan nilai daya yang seefisien mungkin atau dengan daya atau sumber energi yang tidak banyak yang terbuang. Nah, di sini ditentukan misalnya gaya pemotongan itu misalnya NCT ya. Nah, di sini jika daya yang dilakukan pada proses pemesinan itu MC, maka ini adalah proses penjumlahan di mana satuannya tetap sama ya, kilowatt. Ini pada saat pengukurannya tidak bisa dihitung secara teori karena daya pemotongan harus diukur langsung menggunakan dinamometer. Walaupun pada dasarnya proses pengukuran dari daya pada mesinnya itu bisa saja kita lihat dari spesifikasi dasar pada mesin millingnya misalnya. Kita tempel, kalau secara eksperimen kita tempel, terus kemudian kita ketahui menggunakan dinamometer. Di sini untuk dihitung daya yang hilang itu nanti diketahui berapa. Makin kecil daya yang hilang, maka makin efisien proses pemesinan tersebut. Sini masih simpel ya. Ini untuk penggunaannya, di mana di sini untuk daya, jika daya pengukuran menggunakan dinamometer diketahui, maka tinggal dibalik. Maka MC-nya itu dimasukkan ke sini. Atau bisa kita putar ya, apakah misalnya NC-nya tidak diketahui, ini keluar, kemudian ininya diketahui. Ini masih secara teori. Nah, terus di sini pada paper ini, artikel ini, dia membahas setelah daya dan efisiensi pemotongan, dia masuk ke gaya pemotongan atau pahat pemotongan. Pahat pemotongan di sini dia menggunakan motor listrik yang 3 pas. Jadi banyak dari proses pemesinan yang digunakan pada bengkel-bengkel atau pada workshop itu biasanya menggunakan 3 pas. Jika menggunakan menggunakan kurang dari 3 pas, biasanya gaya dan daya pemotongannya kurang kuat untuk memotong suatu benda yang lebih keras. Ini juga sudah dipelajari kita terakhir bahwa jenis material benda kerja di sini harus disesuaikan dengan kondisi pemotongan. Nah, tujuannya apa? Agar pemotongannya tadi kualitasnya lebih baik. Di sini dicontohkan sesuainya material benda kerja dengan pahatnya, dengan dayanya, itu tujuannya yaitu untuk memperpanjang umur dari pahat. Jadi pahatnya tidak cepat patah, tidak cepat aus. Jadi misalnya benda kerjanya lebih keras, pahatnya sama kerasnya, itu kan sama saja mempercepat proses aus dari proses pahat. Harusnya kan benda kerja itu lebih lunak daripada pahat yang digunakan. Pada beberapa aplikasi pada benda kerja yang keras biasanya menggunakan pahat yang lebih keras juga. Misalnya menggunakan HSS yang sudah dilapisi atau dilaminasi dengan keramik misalnya atau diamond. Seperti kita ketahui nilai gesekan atau nilai hardness dari diamond dan keramik itu kan sangat tinggi. Berbeda dengan HSS yang nilai hardness-nya rendah, terus kemudian tidak tahan terhadap temperatur hingga permukaannya lebih cepat aus. Sedangkan kita ketahui keramik itu lebih mudah menyalurkan panas sehingga panasnya tidak tersimpan di dalam benda kerjanya, jadi langsung terbuang. Itu dasarnya kenapa ada pahat yang dilapisi oleh keramik. Atau ada juga yang dilapisi atau full menggunakan diamond. Itu biasanya untuk benda-benda yang sangat keras ya, misalnya tungsten atau misalnya baja karbon tinggi dan lain-lain. Ini juga sudah dibahas ya. Ini untuk pahat mata tunggal, ini misalnya menggunakan pahat misalnya HSS, atau misalnya ini holder di ujungnya menggunakan pahat sisipan yang berbentuk segitiga, segi empat ya.
Kemudian diketahui untuk benda kerja itu untuk ini hanya mau bentuk simpelnya ya, hanya mengurangi diameter, hanya diameter akhir dikurangi diameter awal. Jadi itu dihitung untuk kedalaman potong. Ini juga sudah. Temperatur pemotongan, nah ini di sini temperatur pemotongan dia menggunakan alat yang ditempel untuk mengetahui temperatur yang terjadi jika tidak menggunakan coolant, ditempel pada benda kerja dan pahatnya. Atau biasanya sih pahat yang tidak berputar, karena kalau benda kerja kan berputar ya. Atau pada benda kerja jika pada proses milling yang pahatnya yang berputar. Ini apa maksudnya? Kondisional menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Ini kita lewat. Nah, ini seperti yang judulnya tadi dijelaskan bahwa bahannya itu ST42. Nah, di sini bentuknya tadi silinder pejal karena berarti dia menggunakan proses bubut berarti ya. Sebelum dilakukan, seharusnya perlu didefinisikan ST42 ini memiliki mechanical properties seberapa tinggi. Misalnya nilai hardness-nya berapa, nilai strength-nya berapa, modulus Young, modulus elektrisitas. Kenapa harus dicari? Itu untuk menentukan apakah pahat tadi sesuai dengan kemampuannya. Jadi jangan sampai nanti hardness-nya misalnya nilainya 100, terus nilai strength-nya 100, tetapi nilai dari pahatnya kurang dari atau sama dengan. Sehingga benda kerja yang ST42 ini tidak bisa terpotong. Jadi harusnya didefinisikan dulu, terus kemudian dihipotesiskan apakah akan terpotong atau mampu atau tidak. Atau lihat lagi di deskripsi atau saran dari material pahatnya, apakah pahat itu direkomendasikan untuk ST42 atau tidak. Biasanya kalau tidak direkomendasikan, biasanya yang memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pahatnya. Kembali lagi tadi, karena pahatnya harus lebih ringan, pahatnya harus lebih kuat dibandingkan dengan benda kerjanya, agar benda kerjanya mudah terpotong. Oke, ya di sini ternyata langsung grafik ya, perhitungannya tidak dicantumkan. Oke, kita lihat kembali ke atas. Nah, di sini dia diatur untuk persiapan pemesinannya, di mana diatur kecepatan potongnya sekian, terus kemudian feedingnya itu ada berapa level. Nah, biasanya kalau pada saat menyusun tugas akhir atau eksperimen, itu biasanya dibuat bertingkat. Misalnya di sini kecepatan potong jadi 5 tingkatan. Atau misalnya di sini gerak makannya itu menjadi 3 tingkatan. Jadi tiga feeding yang berbeda. Kemudian depth of cut-nya itu dia dibuat 3 juga. Jadi jika melihat 1, 2, dan 3, kira-kira coba saya tanya misalnya, ada yang tahu apakah total dari eksperimennya ada berapa banyak? Di Magada, kira-kira berapa Magada? Halo? Iya Pak, gimana? Ya, kira-kira berapa Magada? Oh, Magada lagi di seminar ya? Iya Pak, lagi seminar. Gimana? Bisa Magada atau saya lempar yang lain mungkin? Atau ada yang bisa? Raise hand mungkin? Pas. Oke. Jadi kalau kita buat pada penelitian yang namanya yang namanya eksperimen, itu biasanya kita kenal dengan yang namanya design of experiment.
DOE. Design of experiment adalah untuk merencanakan eksperimen apa yang akan kita kerjakan secara praktikal atau di lapangan. Nah, kalau kita lihat di sini misalnya menggunakan ST42 hanya satu jenis material, terus cutting speed-nya 5, kemudian feeding-nya 3, dan kecepatan potong 3. Nah, kita kalau belajar tentang matematika yang namanya ada permutasi, ada kombinasi. Berarti di sini kita bisa cek adalah jumlah jumlah spesimen atau benda uji yang akan kita lakukan pembubutan itu kurang lebih, misalnya di sini ada 5 kecepatan, terus ininya 3, ini 3, berarti 5 kali 3 itu 15, terus kemudian kali 3 lagi ada 45. Berarti setidaknya persiapkan kurang lebih 45 spesimen untuk diuji atau dieksperimen. Jika menggunakan satu jenis material 45. Tapi jika materialnya ada dua jenis, maka kali 2. Atau misalnya jenis pahat bubutnya berbeda, kali 2. Atau misalnya menggunakan kondisi coolant yang pertama menggunakan coolant dan yang berikutnya tidak menggunakan coolant, itu berarti dikali lagi. Jadi itulah jumlah dari 11 spesimen. Setiap spesimen harus diuji, tergantung kita pengujian apa. Kalau di sini adalah pengujian temperatur, berarti masing-masing proses harus diuji temperaturnya. Di sini kan ya pengukuran temperatur pemotongan. Kemudian lagi di sini sepertinya pembahasannya dia hanya tentang temperatur pemotongan. Nah, terus kemudian dari hasil tersebut itu diinput, kemudian ditentukan gaya pemotongannya. Itu juga bisa. Oke. Terus iya. Jika hasil yang diinginkannya itu bukan temperatur, kalau di sini kan gaya, daya, dan temperatur, berarti dia harus mencari gaya, daya, dan temperatur. Sedangkan kalau yang di buku yang Pak Taufik Rohim itu secara teoretik jika dihitung secara manual menggunakan rumus ya. Terus kemudian dibandingkan dengan eksperimen di lapangan, apakah betul daya yang dihasilkan dan temperatur yang dihasilkan itu sama. Itu nanti dibandingkan. Itu jadi diproses di sini. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu. Jadi pada dasarnya, saya ulangi, pada dasarnya penggunaan gaya, analisis gaya dan daya pada pemesinan intinya adalah kalian harus membandingkan dengan kondisi yang di lapangan. Kalau yang kita pelajari sebelumnya itu adalah untuk pengujian secara teoretik atau secara numerik misalnya. Nah, dari perhitungan secara numerik kemudian bisa dibandingkan dengan dua hal. Perbandingan secara simulasi dengan software atau perbandingan secara eksperimen. Jika menggunakan secara eksperimen, yang tadi dijelaskan, yaitu menggunakan design of experiment, percobaan langsung di lapangan atau di workshop. Atau yang kedua adalah proses perhitungannya dibandingkan dengan eksperimen pada simulasi software. Nah, simulasi softwarenya kalian bisa menggunakan misalnya SolidWorks, Inventor, ANSYS, atau lain-lain. Itu nanti dibandingkan masing-masing seberapa akurat hasil perhitungan tersebut. Terus kemudian ada prediktif atau peramalan kira-kira ini akan menghasilkan daya sekian, terus kemudian umur pakainya sekian. Seperti itu. Halo? Ini masih terdengar? Terdengar, Pak. Masih, Pak. Masih terdengar. Ya. Pak. Ada pertanyaan? Silakan. Oke, kalau nggak ada, kita tugas ya. Tugas yang terkait dengan ini nih.
terkait dengan bentar. Intinya adalah ada kita perhitungan gaya dan daya, tapi pada proses pemesinan. Proses pemesinannya boleh ada tentang yang kita pelajari. Ada proses gurdi, milling, maupun gurdi, milling, bubut, maupun proses scrub. Nah, itu silakan kalian cari sumber, itu kemudian kumpulkan tugasnya itu secara berkelompok. Jadi kelompoknya per orang, per kelompok itu sekitar 10 orang. Nanti dikumpulkan hanya per kelompok saja. Jadi tugasnya itu satu, bentar saya tulis di mana nih? Nggak bisa ya. Oke, gini aja. Yang pertama cari artikel jurnal yang ada terkait pemesinan, gaya dan daya, yang ada membahas tentang gaya dan daya pada proses pemesinan. Terus kemudian di dalamnya itu ada yang namanya perhitungannya seperti yang tadi. Terus apabila dia sudah tidak memperlihatkan hasil perhitungan, maka kalian buat perhitungan apa saja. Kalian lihat perhitungan apa saja, terus kemudian dihitung ulang. Seperti itu. Terus tugasnya itu dikumpulkan hanya format Excel ya. Formatnya format Excel, jadi di Excel itu kalian masukkan angka-angkanya, di angka ulang, kemudian menggunakan formula, terus si papernya, screenshot dari papernya artikel ini, kalian masukkan ke dalam Excel-nya. Kalian copy aja, kan ada sheet 2, sheet 3, sheet 4 gitu ya. Ya, masukkan ke sheet 2, sheet 3, sheet 4. Terus kemudian di perhitungannya berarti di sheet 1, tulis sheet 1-nya rename perhitungan. Nah, perhitungannya kalian hitung ulang yang ada di artikel paper atau artikel jurnal ini. Kira-kira dikumpulkan tanggal 1 ya, Magada. Ya, itu paling ya. Ada pertanyaan? Ini Pak paling saran buat buat kelompoknya pakai kelompok yang kemarin aja biar gampang gitu Pak. Boleh silakan dengan kelompok yang kemarin juga. Jadi yang kemarin dengan kelompok yang kemarin dengan kriteria tadi. Jadi sebetulnya tidak mencari rumus yang digunakan. Jadi yang kira-kira perhitungan yang di sini kita menggunakan apa? Kalau misalnya ternyata langsung hasil seperti ini ya, langsung hasil, atau misalnya ada gaya, nah ini misalnya nih, gaya daya pemotongan dia langsung hasil, berarti kan itu harus dihitung nilainya dari mana, itu langsung aja di Excel. Biasanya kalau udah di Excel satu ketemu, di bawahnya langsung di copy gitu ya. Jadi yang dikumpulkan formatnya Excel ya. Itu. Kalau untuk tahunnya masih dibebaskan ya. Tidak harus tahun berapa silakan cari bebas. Nggak harus tahun 5 tahun terakhir, tapi bebas ya. Yang penting ada tentang pemesinan, gaya dan daya, perhitungan, terus kemudian hitung ulang di perhitungan di gaya dan daya tersebut pada Excel. Oh iya, saran buat kumpulnya kalau bisa pertemuan lanjutnya paling Pak. Ya, pertemuan selanjutnya kan kita mau tanggal 1. Jadi kumpulkan tanggal 1. Gimana? Kita kemarin udah kelewat 2 pertemuan ya. Nah, kemungkinan minggu ini akan 2 kali gitu. Pertemuan tanggal 1. Tanggal 1 kira-kira jamnya menyesuaikan lah. Mau jam berapa ya? Mau misalnya malam atau siang. Yang kira-kira tidak bentrok lah.
Halo? Udah ya? Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada,